ulama salaf itu pernah melakukan di Madinah, kalau ada orang meninggal bergantian membaca Al-Quran di kuburan. Itu artinya kita boleh membaca Al-Quran di kuburan. Itu yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Ad-Din yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah dari kitab Nashaihul Ibad, di mana kitab Nashaihul Ibad ini penyusunnya menginginkan kita untuk mengumpulkan bekal-bekal untuk menuju akhirat. Karena rumah yang paling lama adalah rumah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ula itu artinya yang pertama, kita hidup sekarang ini berada di dunia. Setelah itu baru nanti di akhirat. Dalam tujuan beliau menyampaikan ini adalah ketika nanti ini bermanfaat kepada kita, itu kembalinya adalah bermanfaat kepada penyusun kitab ini di alam kuburnya. Begitu Imam Nawawi Al-Bantani menyampaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi ay al-mustahdziratu fi dhihni munabbihatun alal istidadi liyaumil ma'adi. Wa hadhihi, ini adalah peringatan-peringatan, maksudnya yang akan ditulis oleh musannif, yang akan ditulis oleh penyusun kitab ini adalah hadis-hadis yang akan memperingatkan terhadap persiapan untuk menyongsong hari kembali. Maksudnya hari kembali adalah ay ala ta'adzubi li ajli waqtir ruju' ilallahi ta'ala. Maksudnya adalah kitab ini disusun oleh penulis untuk mempersiapkan diri, tujuannya adalah agar nanti pada saat kembali kepada Allah Ta'ala itu memiliki bekal. Kan kita diperintahkan oleh Allah untuk berbekal, fatazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Jadi kita kan memang disuruh untuk berbekal. Di dalam kitab ini penyusun menyampaikan peringatan-peringatan untuk mempersiapkan bekal itu. Beliau sampaikan fa innaha minha ay al-munabbihat. Di dalam kitab ini diantaranya ada peringatan-peringatan mayakunu masna. Ada peringatan-peringatan berdasarkan hadis, itu hadisnya dua. Dua ini maksudnya adalah zaujaini, berpasang-pasangan. Jadi ada pasangan-pasangan. Jadi nanti yang baik itu ada dua, yang buruk ada dua. Artinya yang baik lakukan, yang buruk jangan lakukan, tapi ada dua-dua. Wa minha ma yakunu sulatiyan. Nanti hadisnya ada juga yang tiga-tiga. Maksudnya adalah tiga disebutkan yang baik harus kita lakukan, tiga disebutkan lawannya yang buruk dari lawannya yang baik tadi, yang buruk itu juga disebutkan jangan dilakukan. Ila tamamil asyara, sampai nanti di akhir kitab ini akan diperingatkan oleh Rasulullah, itu ada hadis yang 10-10. Maksudnya 10-10 itu begini, yang baik jumlahnya ada 10, lakukan. Yang tidak baik juga jumlahnya ada 10, jangan lakukan atau tinggalkan. Maka di dalam hadis ini disebutkan oleh penyusunnya, wa jumlatul maqalat
ummati mi'atani wa arba'ata asyara. Jumlah hadis yang akan kita pelajari, yang akan kita simak bersama-sama di sini ada 214 hadis. Jumlahnya ada 214 peringatan atau 214 hadis. Di mana dari 214 hadis ini beliau sampaikan al-ahbaru khamsatun wa arba'una, yang berupa khobar itu ada 45 hadis, wal baqi atharun, dan yang sisanya adalah asar. Apa itu khobar dan apa itu asar? Perlu Bapak Ibu ketahui, hanya sekedar tahu saja, ada 3 hadis itu ada 3. Yang pertama hadis, yang kedua khobar, yang ketiga asar. Jadi kalau orang nyebut hadis itu bisa kadang-kadang disebut dengan khobar. Ada juga orang nyebut hadis kadang-kadang disebut dengan asar. Lalu apa bedanya di antara 3 ini? Kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi, seluruh ucapan, perbuatan atau ketetapan semuanya disandarkan kepada Nabi, itu namanya hadis. Lalu apa itu khobar? Khobar itu seluruh ucapan atau perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi maupun kepada para sahabat. Jadi kalau sahabat mengatakan, maka itu namanya khobar. Lalu apa itu asar? Asar itu disandarkan kepada para sahabat tapi tidak kepada Nabi, disandarkan kepada para sahabat dan disandarkan kepada para tabi'in, itu namanya asar. Maka Rasulullah memang telah menasihatkan kepada kita bahwasanya kita disuruh untuk mengikuti sebaik-baik kaum. Maka beliau sampaikan khairu ummati qarni, sebaik-baik umat adalah pada masaku. Artinya pada masa Nabi Muhammad. Kemudian summa yalihi, setelah itu baru berikutnya. Summa yalihi, kemudian baru berikutnya. Jadi abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga itu kata Rasul sebaik-baik kaum. Oleh karena itu kita disuruh mengikuti kaum ini yang baik-baik ini. Kalau itu ada pada zaman Nabi, kita ikuti. Kalau itu ada pada zaman sahabat, kita ikuti. Pada qarun pertama atau abad pertama, kita ikuti. Dan kalau itu ada pada tabi'in, pada qarnun ketiga atau abad ketiga, kita ikuti. Di mana pada masa tabi'in ini pernah terjadi di Madinah, disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh, idza matal mayyitu, itu artinya mata, idza itu apabila, mata itu telah meninggal, mayyitu mayit. Tapi agak aneh, untuk bahasa kita aneh. Artinya apabila ada mayit meninggal, ya mayit pasti meninggal gitu. Tapi kalau ngartikannya apabila ada orang meninggal, bukan apabila ada mayit meninggal. Karena setiap mayit pasti meninggal. Ada yang mayit hidup? Kan nggak ada mayit hidup gitu. Maka dikatakan di situ idza matal mayyitu, apabila ada mayit meninggal. Maksudnya adalah apabila ada orang meninggal. Di Madinah itu dulu ketika ada orang meninggal, orang-orang itu bergiliran ke kuburan untuk membaca Al-Quran. Itu kebiasaan orang-orang tabi'in, tabi'in. Itu disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh. Artinya apa? Boleh kita membaca Al-Quran di kuburan. Boleh di mana saja. Yang tidak boleh adalah di tempat yang kotor, seperti di dalam WC. Ibu bapak saking rajin membaca Al-Quran, nggak boleh pergi ke WC bawa Al-Quran terus baca sambil duduk tuh Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh kita. Oleh karena itu kita pun berdoa ketika mau masuk WC itu belum masuk, masih di luar.
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu belum duduk di WC, itu masih di luar, belum tidak di WC. Nanti ketika berdoa lagi, alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa afani, itu bukan pada saat masih nongkrong, bukan. Itu sudah keluar dari WC. Artinya di WC kita tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena di WC itu tempatnya banyak najis. Disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i, itu gudangnya setan. Karena di situ tempat najis. Oleh karena itu, kita boleh membaca Al-Quran di mana saja. Pas lagi kita hari Minggu atau hari Sabtu pergi ke kebun sambil membaca Al-Quran yang ada di HP kita, nggak apa-apa. Sambil duduk membaca Al-Quran nggak apa-apa. Jadi tidak harus di masjid, tidak harus di rumah, tapi di mana saja dengan syarat tempat itu suci. Dan jangan di tempat sampah, karena di tempat sampah itu juga kotor. Jadi intinya tidak boleh kita membaca sesuatu itu di tempat yang kotor. Itu yang harus kita ikuti. Pertama ada pada zaman Nabi, kita ikuti. Kedua ada pada zaman sahabat, kita ikuti. Ketika pada zaman tabi'in, kita juga ikuti. Jadi nggak usah khawatir, itu tidak boleh. Ulama telah mewariskan tradisi itu dari generasi ke generasi. Lalu musannif, penyusun kitab ini menyampaikan, wa anal ana uridu an tabarruka bidyani haditsaini syarifaini jalilaini. Dan saya sekarang, kata beliau, pengarang kitab ini, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, Mbah Nawawi Banten. Mbah Nawawi Banten ini seangkatan dengan Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Khalil Bangkalan ini merupakan guru dari ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, termasuk Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah berguru kepada Mbah Kiai Khalil Bangkalan, di mana Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah rela menyelam ke dalam sok siteng lantaran bunyai istrinya Mbah Kiai Khalil Bangkalan perhiasannya jatuh ke situ. Tapi ya namanya orang diberi karomah oleh Allah, gampang saja ngambilnya. Apa Mbah Kiai Khalil nggak bisa? Bisa Mbah Kiai Khalil, tapi sebagai takzimnya murid terhadap guru, santri terhadap kiai, begitu didengar perhiasannya bunyai, perhiasannya istri Mbah Kiai Khalil jatuh di situ, ya langsung dicarinya. Dan pernah suatu ketika untuk menguji kesetiaannya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari oleh Mbah Kiai Khalil, itu pernah Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu disuruh oleh Mbah Kiai Khalil untuk manjat pohon bambu. Setelah manjat pohon bambu sampai ke ujung, itu disuruh meloncat. Akhirnya meloncat juga, namanya kiai yang nyuruh. Loncat maksud loncat ya. Yang nyuruh itu Mbah Kiai Khalil. Walaupun loncat juga nggak apa-apa, nggak cedera sama sekali. Yang nyuruh itu gurunya kan, dan gurunya sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Itu salah satu di antara karomah yang Allah berikan kepada Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Dan Mbah Kiai Khalil Bangkalan ini satu angkatan dengan Mbah Kiai Nawawi Banten. Ketika di Jawa Tengah beliau berdua bertemu untuk membicarakan keadaan pada saat itu, yaitu pada masa Belanda. Ada Jepang belum datang itu, karena masih tahun 1890 sekian, itu saya lupa. Itu beliau berdua membicarakan tentang hal ihwal umat Islam pada masa itu. Saking asiknya ngomong, sampai waktu zuhur itu mau habis. Waktu zuhur itu dikit lagi habis waktu zuhur. Diriwayatkan di dalam kisah itu, ketika pada saat waktu zuhur mau habis, mereka berdua, Mbah Kiai Khalil dan Mbah Kiai Imam Nawawi itu ngomong, kita ini belum sholat zuhur, sementara sekarang sudah mau asar.
Dan sholat yang paling bagus itu adalah sholat di awal waktu dan berjamaah. Lalu mereka berdua sepakat, ya sudah kalau itu kita sholat di awal waktu saja. Coba bayangkan, waktunya sudah hampir habis menjelang asar, belum masuk waktu asar. Akan tetapi beliau berdua mengatakan, ya sudah kita sholat di awal waktu saja. Gimana kira-kira itu? Ternyata mereka ini punya rencana sholatnya tidak di Jawa Tengah, sholatnya di Mekah. Akhirnya dengan karomah yang Allah berikan kepada dua ulama ini, mereka pergi ke Mekah. Pas sampai di sana azan zuhur. Sampai di sana azan zuhur. Nah, inilah kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan bahkan orang yang tadinya marah-marah begitu, kalau Allah menghendaki, itu bisa langsung jadi lembut orang itu. Kemarin pernah terjadi, bukan kemarin ya baru 1 hari yang lalu, Pak Sekdes, sekretaris desa itu merasa heran. Orang itu kok biasanya kalau ngomong itu nyegak-nyegak, marah-marah, kok ini tidak marah gitu. Kok ini lembut omongannya, ada apa ini ya? Lalu saya bisiki Pak Sekdes tadi, Pak Sekdes, mohon maaf, sebelum ngadep Bapak yang suka marah-marah tadi, saya berdoa. Jadi saya doakan supaya dia dilembutkan oleh Allah. Ngomongnya lembut begitu. Saya cuma berdoa, Allahumma ya Latif, ultuf hubi, ya Allah, wahai yang maha lembut, lembutkan dia untukku. Begitu ngomong lembut selembut-lembutnya, enggak ada suara keras sama sekali. Itulah kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, beliau Imam Nawawi penyusun kitab ini menyampaikan, anal-an uridu tabarruka bi idyani hadisaini syarifaini jalilaini. Sekarang saya ingin bertabarruk. Tabarruk itu artinya mengambil berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khairi wal manfaah, baiknya atau tambahnya kebaikan dan tambahnya kemanfaatan. Umpamanya ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada orang lain dalam artian sedekah, lalu ada yang mengatakan mudah-mudahan ini berkah. Artinya ketika dia mengatakan mudah-mudahan ini berkah, mudah-mudahan ada tambah kebaikan dan tambah kemanfaatan. Mudah-mudahan rezeki ini berkah. Maksudnya mudah-mudahan rezeki ini bisa menambah kebaikan dan bisa menambah kemanfaatan bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu namanya berkah. Beliau sampaikan uridul an atabarruka bi yani hadisaini syarifaini jalilaini. Aku sekarang ingin bertabaruk dengan menyampaikan 2 hadis yang mulia, 2 hadis yang agung. Beliau sampaikan seperti itu. Fal hadisul awwalu, beliau sampaikan ini akan menyampaikan 2 hadis ini. Beliau sampaikan hadis yang pertama, ajazani bihi al-alama asy-Syaikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami tsumma Al-Madani Al-Hambali. Hadis yang pertama itu diijazahkan kepadaku, kata penulis, diberikan kepadaku, diijazahkan kepadaku oleh yang sangat alim Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Artinya beliau adalah penduduk Syam. Tsummal Madani, kemudian dia juga penduduk Madinah. Artinya setelah dia berada di Syam itu terus hijrah atau pindah menuju ke Madinah, kemudian terus jadi penduduk Madinah. Ya kira-kira kayak saya lah. Dulu saya penduduk Jawa Timur, penduduk Ponorogo. Jadi di KTP-nya itu Kabupaten Ponorogo. Sekarang KTP-nya Kota Jambi sekarang nih. Jadi Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Beliau dulu di Syam, kemudian terus pindah ke Madinah, jadi penduduk Madinah. Maka dikatakan
Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami, beliau penduduk Syam, Tsummal Madani, kemudian dia penduduk Madinah. Jadi ada dua tempat yang beliau tempati. Al-Hambali, yang madhabnya adalah Hambali. Madhab Hambali itu siapa? Ibu, yang masyhur, madhab itu ada 4 yang masyhur. Tapi banyak sebetulnya, tapi yang masyhur ada 4 karena kitabnya ada. Yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi ini yang lebih tua. Kemudian yang kedua Imam Maliki. Imam Maliki ini lebih tua dari Imam Syafi'i dan merupakan gurunya Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i. Tapi antara guru dan murid tidak harus sama. Kalau Imam Hambali habis sholat subuh, maksudnya pada saat sholat subuh itu tidak menggunakan kunut. Jadi kalau yang tidak kunut seperti orang Muhammadiyah tidak kunut, itu berarti menggunakan madhab Hambali. Apa salah? Tidak salah. Kalau menggunakan madhabnya Imam Syafi'i seperti kita, Nahdlatul Ulama, Nahdliyin, itu melakukan kunut karena kita menganut madhabnya Imam Syafi'i. Apa salah ketika kita kunut subuh? Tidak salah. Yang tidak kunut subuh tidak salah, yang kunut subuh juga tidak salah. Lalu siapa yang salah? Yang salah yang tidak sholat subuh, itu yang salah itu. Jadi asal sholat subuh baik kunut maupun tidak kunut tetap benar gitu. Jadi jangan sampai wah ini nggak kunut salah ini, jangan. Wah ini kunut subuh ini bid'ah ini, jangan. Tidak boleh kita mengatakan, karena ulama salaf itu melakukan seperti itu karena mereka yang melihat itu adalah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hambali itu adalah madhab termuda, walaupun tidak sama dengan gurunya. Imam Hambali di sujud terakhir sering mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Jadi kita boleh mendoakan orang lain, ibu bapak, boleh kita mendoakan siapa saja yang kita kehendaki. Wawa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami itu adalah putra dari Utsman bin Abbas bin Utsman. An masyayikhi, hadis ini diterima dari guru beliau muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari, dan hadis ini bersambung sanadnya sampai Abu Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Nabi yang pernah minta jabatan kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tolak dengan cara yang halus dan lembut. Rasulullah sampaikan, Abi Dzar, amanah itu bagi orang yang mampu untuk menjalankan amanah. Maka tidak sembarangan orang bisa jadi wali kota, tidak sembarangan orang bisa jadi gubernur, karena itu adalah amanah. Lalu Rasulullah sampaikan, engkau orangnya tidak sekuat itu. Maka Rasulullah tidak mengizinkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk memegang jabatan. Jadi jangan sampai jabatan itu dipegang oleh orang yang tidak punya kemampuan, nanti akan rusak. Karena orang yang memegang jabatan itu memikirkan seluruh rakyat yang ada di bawah jabatannya. Ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari memperoleh hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dari mana mendapatnya? Fi mayarbihi an rabbih. Rasulullah meriwayatkan hadis ini dari Tuhannya Azza wa Jalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Lalu apa bedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Kalau Al-Quran itu kalimatnya dari Allah, isinya juga dari Allah. Rasulullah tinggal terima beres. Kalau hadis qudsi
isinya dari Allah tapi kalimatnya dari Rasulullah. Itu yang menyusun redaksinya itu Rasulullah. Itu hadis qudsi, itu bedanya dengan Al-Quran. Tapi kedua-duanya adalah qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Cuman yang satu Al-Quran, yang satu hadis qudsi. Al-Quran isinya dari Allah, redaksinya dari Allah. Hadis qudsi isinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Allah itu sendiri yang mengharamkan kezaliman. Oleh karena itu Allah pernah perintah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang semua, khususnya orang-orang yang punya jabatan. Itu Allah pesan agar orang-orang yang punya jabatan itu bisa menghentikan doanya orang yang teraniaya. Jadi kalau ada orang yang dizalimi, itu diperintahkan agar tidak berdoa apa-apa. Kenapa? Karena orang zalim itu doanya tidak bisa ditolak oleh Allah. Dan ketika dia berdoa itu mengerikan. Ya namanya orang sedang susah ya. Itu yang paling dia sukai kan, orang yang menyusahkan itu dihancurkan oleh Allah kan begitu. Dan doa orang zalim itu tidak bisa ditolak oleh Allah. Oleh karena itu salah satu di antara tugas penguasa adalah menghentikan doanya orang yang teraniaya. Lalu apakah orang yang teraniaya itu terus diperintahkan, kamu orang teraniaya, jangan kamu berdoa apa-apa kepada Allah? Enggak bisa, ditangkap enggak bisa. Walaupun ditangkap, dimasukkan dalam penjara, di penjara masih bisa dia berdoa itu. Berdoa itu kan di mana saja, masih bisa itu. Lalu apa maksudnya? Supaya dia tidak berdoa lagi, maka kembalikanlah hak-haknya yang dirampas oleh orang lain. Maka dia tidak akan berdoa lagi itu. Umpamanya dia punya sesuatu yang diambil oleh orang lain, maka pada saat itu dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, dia telah mengambil hakku, ambil pula lah haknya ya Allah, umpamanya begitu. Maka dia akan berdoa seperti itu. Akan tetapi ketika haknya yang diambil tadi oleh penguasa dikembalikan, dimarahi orang yang mengambil hak tadi, terus dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka dia tidak akan berdoa itu lagi. Itu maksudnya. Jangan sampai ada yang orang zalim berdoa. Maksudnya adalah jangan sampai ada hak yang diambil oleh orang lain tidak dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Itu maksudnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma, sungguh aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, pada diriku. Allah sendiri menyampaikan Allah mengharamkan kezaliman kepada diri Allah sendiri. Artinya Allah tidak mau berbuat zalim. Zalim itu apa sih? Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu itu masih ragu-ragu apa zalim itu. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim, paling gampangnya gitu. Umpamanya ini, peci letaknya di kepala, sendal letaknya di kaki. Kalau Bapak Ibu memakai peci di kaki terus sendal di kepala, itu termasuk zalim gitu. Artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mengambil sesuatu bukan haknya, itu zalim itu. Atau memberikan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu juga zalim itu. Umpamanya gini, senjata pistol itu kan seharusnya diberikan kepada polisi atau tentara atau orang yang memiliki izin untuk memegang senjata itu. Terus ada senjata diberikan kepada perampok. Nah, umpamanya gitu. Kamu bisa berbuat jahat, bisa. Ini aku kasih pistol ini. Maka orang yang ngasih itu berdosa itu. Kenapa? Zalim dia. Memberikan sesuatu bukan pada
tempatnya. Tapi ketika memberikan sesuatu pada tempatnya itu tidak zalim. Allah mengharamkan kezaliman pada diri Allah sendiri. Maka Allah berpesan, wala waja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan zalim itu juga haram bagi kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah engkau berbuat zalim. Janganlah engkau saling zalim menzalimi. Ini ada kata-kata tadzalamu. Jadi kalau ada asalnya kan dzot lam mim, dzot lam mim. Asalnya kan 3 hurufnya ini. Terus ini menjadi 5 hurufnya, ditambah tak dan ditambah alif, menjadi tadzalama ya tadzalamu. Artinya saling. Kalau tadzaraba ya tadzarabu itu artinya juga saling, saling pukul memukul. Itu namanya tadzaraba. Ini tadzalama ya tadzalamu, saling menzalimi. Maka diharamkan oleh Allah di antara kita ada yang saling menzalimi. Maka beliau sampaikan, Allah sampaikan, wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman pada diriku, maka aku jadikan zalim itu adalah haram bagi atau buat kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling zalim menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun, wahai hambaku, setiap kalian itu adalah sesat. Kita dikatakan oleh Allah setiap kita ini adalah sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Artinya semua manusia itu adalah sesat kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka Allah sampaikan fastashhaduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan kasih petunjuk. Setiap manusia dikatakan oleh Allah itu adalah sesat kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kasih petunjuk. Makanya tadi kita berdoa minta petunjuk. Fa innaka, dalam doa aku tadi, fa innaka tahdi walayu fa innaka fa in gimana itu? Allahumma hdini fi man hadait. Ini Allahumma hdini fi man hadait. Tadi karena rame-rame jadi Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjuki kami sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Makanya kita tadi waktu sholat minta petunjuk kepada Allah. Jangan Bapak Ibu nggak tahu yang diaminkan oleh kita tadi. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah kami sebagaimana orang yang Kau beri petunjuk. Kita sebut amin. Jangan sampai nggak tahu apa yang disebut oleh Pak Imam tadi. Kita amin, mengatakan amin artinya kembali kepada kita. Yang nyebut memang Pak Imam, tapi ketika kita sebut amin, yaitu kita juga memperoleh. Maka ketika ada orang yang berdoa, jumlahnya ada 40 orang, ini semuanya lebih dari 40 orang ya. Jumlahnya 40 orang, maka doa itu ada salah satu di antaranya yang terijabah, maka yang lain juga dapat. Maka Allah sampaikan, mintalah hidayah kepadaku, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan kasih petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i, wahai hambaku, setiap kalian itu adalah lapar. Setiap kita ini lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Niscaya ketika Allah tidak memberi makan, pasti lapar kita. Tapi Allah tidak pernah setega itu. Semiskin-miskinnya orang tidak kerja, pasti setiap hari makan. Walaupun makan itu dikasih oleh orang, itu sesungguhnya Allah yang ngasih, hanya melalui tangannya orang. Itu saja. Setiap kita, kata Allah, itu adalah lapar kecuali yang Allah beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan. Begitu kata Allah. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan. Artinya apa? Kita minta makan kepada Allah tidak harus berbunyi, ya Allah aku minta makan. Gak usah seperti itu, gak usah. Nanti diam saja, itu makanan akan datang nanti. Setelah pengajian ini, gak usah bilang ya Allah kasih aku makan.
nanti akan datang. Apakah itu mie 1 piring kayak kemarin, kemudian terus teh, nanti akan datang itu. Itu Allah yang kasih itu. Betul kan, Bu? Ah, iya, enggak usah nanti, enggak usah ya Allah. Dalam hati saja, dalam hati nyebut ya Allah, aku minta makan. Enggak usah dibunyikan lewat lisan, dalam hati. Kenapa? Allah itu jangankan yang kita bunyikan, yang dibunyikan dalam hati itu Allah tahu. Jangankan yang dibunyikan dalam hati sebelum berbunyi itu Allah juga tahu itu. Belum berbunyi saja sudah tahu. Yang kita niatkan di dalam hati sebelum niat Allah sudah tahu itu. Oleh karena itu nggak usah diucapkan lewat lisan, ya Allah aku minta makan, nggak usah. Yang penting dalam hati itu minta makan, itu Allah akan kasih makan. Maka Allah sampaikan, kalian itu semuanya ada lapar kecuali yang aku beri makan. Kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Lewat berapa Pak Haji? 45? 43. Nah ini sudah waktunya tinggal dikit lagi. Nah ini sudah sampai kepada ujung, udah mau syuruk itu. Kita baru sampai disuruh minta makan supaya dikasih makan. Dan sebentar lagi insya Allah kita makan. Nah sarapan maksudnya, sabar, sarapan bareng. Nah barangkali itu saja dulu. Ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya silahkan Pak. Gimana hukumnya pandangan dari guru? Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang disuruh jadi imam kemudian saling menyuruh begitu, itu namanya tasammuh. Tetapi tujuannya adalah memang orang yang disuruh untuk jadi imam itu adalah memang orang yang memenuhi syarat untuk jadi imam. Itu tidak hanya terjadi pada masa sekarang, itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Ketika ada orang bertanya tentang sholat witir, jadi bertanya tentang sholat witir, lalu orang itu bertanya tentang sholat witir, bagaimana witir Rasulullah. Lalu sahabat menyampaikan, maukah kamu aku tunjukkan kepada orang di muka bumi ini yang paling tahu bagaimana witirnya Rasulullah? Mau. Siapa itu? Pergilah engkau ke tempat Aisyah. Artinya disuruh pergi ke Aisyah. Walaupun orang ini tahu, tetapi karena ada yang lebih tahu yaitu Aisyah, dia tidak langsung buru-buru berfatwa memberikan sesuatu. Artinya beliau tasammuh. Dia mengizinkan supaya biar Fatimah saja yang memberikan nasihat ini. Akhirnya orang itu pergi ke tempat Sayyidah Aisyah, bertanya bagaimana cara witir Rasulullah. Beliau sampaikan Rasulullah itu witirnya kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang witirnya maksudnya 1 kali itu 1 rakaat, kadang-kadang witirnya 3 rakaat, kadang-kadang witirnya 5 rakaat, kadang-kadang witirnya 7 rakaat. Kadang-kadang Rasulullah itu witirnya 1 rakaat salam, kadang-kadang 3 rakaat baru salam. Artinya rakaat pertama, rakaat kedua, langsung rakaat ketiga salam. Kadang-kadang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima terus salam. Kadang-kadang 7 rakaat baru salam. Itu dilakukan di rumah. Oleh karena itu yang tahu adalah Sayyidah Aisyah. Sahabat lain tidak tahu. Yang diketahui oleh Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, Rasulullah itu kalau sholat sunnah senantiasa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika Rasulullah witir 3 rakaat di masjid, maka Rasulullah witir pertama 2 rakaat, kemudian terus 1 rakaat. Jadi 3 rakaat 2 salam. Ketika witirnya 5 rakaat, ya 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat salam. Itu yang dilihat oleh Ibnu Umar. Jadi kalau witir yang kita lakukan melalui riwayat Sayyidah Aisyah, maka witirnya adalah 3 rakaat 1 salam. Apa itu salah? Tidak salah, benar itu karena Rasulullah juga melakukan seperti itu.
Lalu bagaimana dengan witir yang 2 rakaat 1 salam? Juga tidak salah, karena Rasulullah juga melakukan itu di masjid. Rasulullah dilihat oleh Ibnu Umar, yang meriwayatkan ini adalah Ibnu Umar. Maka Rasulullah melakukan 2 rakaat salam, baru 1 rakaat salam. Oleh karena itu niatnya juga agak berbeda. Disusun oleh ulama, niatnya adalah usalli sunnatan minal witri rakaataini. Aku sholat beberapa dari sholat witir 2 rakaat. Artinya masih belum selesai sholat itu. Aku sholat dari sholat witir 2 rakaat. Istilah kasarnya gini, aku sholat witir 3 rakaat tapi saya cicil dulu 2 rakaat. Kira-kira begitu. Kalau bahasa kasarnya seperti itu. Tapi kalau niatnya usalli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, usalli sunnatan minal witri rakaatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat witirnya 3 rakaat langsung, usalli sunnatal witri thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu bahasa kita, aku salat witir langsung 3 rakaat. Nah, kira-kira gitu. Kalau yang tadi, aku salat witir 2 rakaat dulu. Kemudian baru aku salat witir 1 rakaat melengkapi yang tadi 2 rakaat. Ini pernah terjadi ketika memang ada orang yang pantas untuk memberikan nasihat, maka diberikanlah orang itu, tidak serta-merta dia langsung memberikan nasihat. Artinya ketika ada imam yang memenuhi syarat langsung disuruh maju, nah, itu artinya tasamu. Yang tidak bagus itu adalah rebutan ke depan sambil tarik-tarikan. Kalau ada yang sudah maju, tarik kerabanya mundur. Nah, itu yang tidak bagus seperti itu. Dan ingat, pahalanya imam dan pahalanya makmum itu sama-sama 27 derajat. Lalu siapa yang paling banyak pahalanya? Yang paling banyak pahalanya adalah muazin. Kenapa? Karena dia memanggil banyak orang untuk sholat. Sebanyak ini yang hadir, maka muazin selain ia memperoleh pahala yang dia dapat, juga memperoleh pahala kita masing-masing yang sholat di sini. Jadi kalau pengen banyak pahala, jadilah muazin. Sampai-sampai Umar bin Khattab menyampaikan, andaikan tidak diwajibkan jihad fisabilillah, aku pilih azan saja. Kenapa? Karena azan itu pahalanya menyerupai orang yang jihad fi sabilillah. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i oleh Kiai Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. Beliau hidup pada tahun 400 Hijriah. Dan ini beliau ambil dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Jadi menurut pandangan saya, kalau memang orang itu adalah memenuhi syarat, ya nggak apa-apa, silahkan maju, nggak apa-apa. Tidak harus kita, karena orang baik itu adalah orang yang apabila kebaikan itu sudah disampaikan oleh orang lain, walaupun tidak oleh saya, itu dia sudah merasa senang. Bukan harus saya yang menyampaikan, tidak begitu. Asal sudah ada yang menyampaikan dan itu tidak salah, maka dia sudah merasa senang seperti dirinya yang menyampaikan. Itulah indahnya kalau qanaah ada pada diri kita, kemudian tasamuh ada diri kita, dan iman ada pada diri kita. Asalkan itu kebaikan sudah dilakukan oleh orang lain, tidak perlu kebaikan itu oleh kita. Jadi seperti itu bapaknya. Jadi nggak apa-apa, silahkan gitu, nggak apa-apa. Itu lebih bagus itu. Jangan sampai ada yang terjadi begitu pergi ke masjid nggak jadi imam, ada yang lain maju, balik dia. Balik nggak jadi sholat, itu salah niat sholat berjamaah seperti itu. Masa niat sholat berjamaah mau jadi imam? Niat sholat berjamaah itu sesungguhnya Bapak Ibu, yang lebih khusyuk itu adalah kita makmum. Kenapa? Nggak mikiri ayat, nggak mikiri rakaat, semua sudah ditanggung oleh imam. Jadi kita ini harus berterima kasih sama imam, sudah membuat sholat kita lebih khusyuk. Jadi seperti itu.
Barangkali. Ada yang lain? Ya silakan Pak Haji. Ini kita yang kedua. Apakah ini termasuk dolim dengan ini? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak termasuk dolim, akan tetapi itu termasuk ingkar janji. Fa'idha ta'aka fa'ajibhu. Apabila diundang maka datanglah. Maka ketika ada orang pertama mengundang, katakanlah insya Allah saya hadir gitu. Maka setiap ada yang ngasih tahu, Ustadz jangan lupa malam ini datang, insya Allah saya hadir tepat waktunya. Maksudnya tepat waktunya saya datang gitu. Apakah terlambat atau enggak terlambat, ya tepat waktunya saya datang gitu. Jadi artinya gini, zalim itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya atau mengambil hak orang yang bukan haknya. Ketika kita dipanggil atau diundang oleh orang pertama, maka sesungguhnya yang harus kita datang adalah pada orang yang pertama ngundang. Ketika ada orang undang lain, kalau saya mengatakan begini, maaf Pak, tadi sudah ada undangan, jamnya sama dengan Bapak, jadi kemungkinan saya nggak bisa datang gitu. Jadi seperti itu. Atau seandainya kita ada kemungkinan untuk datang, ya sebut saja insya Allah saya datang. Walaupun nanti datangnya mengutus orang lain. Apakah anak kita suruh mewakili kita, apakah kita sendiri yang datang, atau kita menyuruh istri kita yang mewakili untuk datang. Karena memang undangannya dua, badan kita cuma satu, nggak mungkin datang bareng-bareng. Oleh karena itu yang pantas kita ucapkan adalah insya Allah, tapi tidak dengan niat memilih. Wah ini karena pejabat nih, saya akan datang ke sana. Tidak boleh seperti itu. Yang mesti kita pilih adalah siapa yang pertama ngundang, bukan siapa yang hebat atau siapa yang ngundang. Jadi seperti itu. Jadi itu tidak termasuk zalim, cuman itu menyeberangi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, fa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang maka jawab atau datang gitu. Kalau diundang ya datang gitu. Oleh karena itu kita sebut insya Allah. Artinya kita betul mau datang, cuman ketentuan datang yang menentukan adalah Allah. Ya siapa tahu kita mau datang, tahu-tahu ada keluarga kita meninggal atau siapa gitu, atau kita sendiri tiba-tiba sakit umpamanya gitu. Memang kita mau, tapi kita nggak bisa gitu, karena Allah yang menghendaki itu. Makanya jangan sampai lupa setiap sesuatu kita sebut dengan insya Allah. Ibu silakan mau tanya. Yang pertama dulu sebut lagi, lupa saya. Banyak pertanyaannya. Yang pertama sebut. Al-Quran tadi Pak. Oh iya, iya. Tidak ada larangan yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak boleh kalian membaca Al-Quran di kuburan. Tidak ada larangan seperti itu. Tidak ada hadis yang mengatakan jangan kalian baca Al-Quran di kuburan, itu enggak ada. Oleh karena itu ulama salaf itu pernah melakukan itu di Madinah. Jadi kalau Imam Malik itu dasar amalnya adalah Ahlul Madinah, orang-orang penduduk Madinah dasar amalnya. Ketika orang-orang penduduk Madinah mengamalkan seperti itu, maka kita boleh mengamalkannya. Penduduk Madinah biasanya kalau ada orang meninggal, itu mereka bergantian membaca Al-Quran di kuburan. Itu menunjukkan bahwasanya kita baca Al-Quran di kuburan. Boleh, ibu pergi ke kuburan baca Yasin, boleh di situ, boleh. Yang tidak boleh itu nangis terseduh-seduh, itu memang ada hadisnya. Nangis terseduh-seduh, seakan-akan kita nggak rela dia pergi gitu. Itu yang tidak boleh seperti itu. Jadi hadis sharih yang jelas yang melarang fala takraul Qur'ana fil qabri, jangan kalian baca Al-Qur'an di kuburan, itu tidak ada. Yang ada adalah ulama salaf itu pernah melakukan di Madinah, kalau ada orang meninggal bergantian membaca Al-Qur'an di kuburan. Itu artinya kita boleh membaca Al-Qur'an di kuburan. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Ini misalnya contohnya Bapak ceramah
Oh iya, ceramah kemudian ibu zikir ya. Ketika ibu sambil dengeri ceramah itu misalnya subhanallah, subhanallah. Dalam hati itu asal jangan kuat-kuat. Misalnya subhanallah, subhanallah kuat-kuat begitu. Orang sampai bingung, ini siapa nih yang ngomong nih? Itu ganggu orang itu namanya. Ketika zikirnya dalam hati itu tidak apa-apa. Berarti zikirnya dapat, mendengarkan mau'izatul hasanahnya juga dapat. Tapi dengan syarat mau'izatul hasanahnya terdengar, jangan sampai tidak terdengar karena tertutupi oleh zikir. Karena memang Bapak, Ibu, kita duduk begini, kadang-kadang dipanggil tidak dengar. Kenapa? Karena telinga kita sengaja kita tutup, walaupun tidak begini. Artinya kita tidak konsentrasi kepada sesuatu, hanya menutup diri pada satu hal, umpamanya berzikir tadi. Maka orang yang berzikir itu sambil ngomong juga berzikir juga nggak apa-apa. Sambil ngomong berzikir nggak apa-apa. Karena yang ngomong itu mulut, yang berzikir adalah hati. Kalau bisa seperti itu sudah terbiasa berzikir namanya. Itu kalau dalam ilmu tasawufnya sudah maqamul muraqabah. Itu udah sampai maqam muraqabah. Artinya dia mengawasi hatinya untuk selalu ingat kepada Allah. Jadi kedua-duanya bisa dilakukan dan kedua-duanya mendapat pahala. Mendengarkan kebaikan mendapat pahala, kemudian berzikir juga dapat pahala. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kalau seandainya imam lagi baca Al-Fatihah, kita ngikuti. Oh iya, jadi imam baca Fatihah gimana? Di dalam kitab Subulus Salam dan juga di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, dua kitab itu yang telah saya baca, dan juga di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu telah saya baca. Di situ dijelaskan ada ayat yang menyampaikan faidza quri'a alaihimul qur'anu fastami'u lahu. Apabila ayat Al-Qur'an dibaca, maka dengarkanlah. Kecuali surah Al-Fatihah pada saat kita sholat. Maka di dalam tiga kitab tersebut, baik di dalam kitab Subulus Salam yang disusun oleh Imam As-Sun'ani atau di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i yang disusun oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi, maupun di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang disusun oleh tiga orang doktor. Ketika surah Al-Fatihah dibaca oleh imam, maka kita tidak perlu mendengar surah Al-Fatihah itu. Lalu gimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita ikut membaca surah Al-Fatihah. Artinya gini, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladhdallin, kita juga waladhdallin. Baru imam amin, kita juga amin. Jangan sampai imam bacanya cuma sampai waladhdallin tapi tidak amin. Itu salah imam seperti itu. Kenapa? Karena kalau imam tidak amin, kita juga tidak amin. Oleh karena itu jangan sampai imam tidak amin. Kenapa kok imam harus amin? Karena aminnya imam itu diikuti oleh aminnya malaikat. Aminnya malaikat bersamaan dengan aminnya imam. Ada makmum yang amin bersama dengan imam, maka aminnya bersamaan dengan malaikat. Kalau aminnya bersama dengan malaikat, artinya doanya, sholatnya diijabah oleh Allah. Maka rugi kalau kita tidak mengucapkan amin bersama dengan imam. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran di dalam sholat setelah surah Al-Fatihah, itu kita tidak perlu membacanya, kita cukup mendengarnya. Karena kita mengamalkan faidza quri'a alaihimul qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Jadi ketika kita sholat berjamaah, imam membaca surah Al-Fatihah, kita juga membaca surah Al-Fatihah. Imam membaca ayat, kita diam dan dengarkan. Coba bayangkan, andaikan imam baca ayatnya, ayat salah, lupa, kita sibuk baca Fatihah, siapa yang membetuli bacaan imam? Sulit, nanti imam tersesat, nanti sholatnya jadi rusak seperti itu. Lalu gimana kalau seandainya
bacaan Fatihahnya tidak serempak dengan imam, boleh, tapi imamnya harus ngasih jeda. Jadi ketika imam waladhdallin amin, imam diam selama satu bacaan surah Al-Fatihah untuk memberikan kesempatan jamaah. Kalau ada imam yang melakukan seperti itu, kita boleh membaca surah Al-Fatihah setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau imam tidak memberi waktu seperti itu, ya kita bersama dengan imam. Dan kedua-duanya itu ada dalilnya. Membaca dengan imam serempak itu ada dalilnya, ada hadisnya. Dan membaca surah Al-Fatihah saat sholat berjamaah setelah imam selesai baca Fatihah itu juga ada dalilnya. Dan ini pernah ditanyakan di Masjid Jami Al-Hikmah, karena di sana saya khusus ngajar fikih, yaitu kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Lalu ketua masjidnya ngomong begini, Ustadz, nggak mungkin kiai-kiai seberang itu salah baca kitab. Iya, tidak mungkin. Lalu minta tolong Ustaz, carikan dasar dalil yang membaca surah Al-Fatihah setelah diamnya imam membaca surah Al-Fatihah. Akhirnya saya cari, kurang lebih ada 6 kitab yang menyebutkan seperti itu. Dan juga ada banyak kitab yang menyebutkan membaca surah Al-Fatihah serempak dengan imam. Intinya boleh baca surah Al-Fatihah serempak dengan imam, boleh membaca surah Al-Fatihah sesudah imam membaca surah Al-Fatihah. Tapi dengan syarat imamnya memberi jeda, memberi waktu. Jangan imam tidak memberi waktu, kita memaksakan diri. Jangan, nanti tumburan bacaan imamnya dengan bacaan makmumnya. Akhirnya ketika imam baca ayat salah, misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu. Enggak selesai itu. Karena surah itu surah yang muter-muter itu. Enggak ada yang ingatkan itu. Kalau di sini ada yang tidak membaca surah Al-Fatihah setelah bacaan imam, artinya dia menyimak bacaan itu, langsung dia bilang lakum dinukum waliyadin. Oh iya, lakum dinukum yang belum dapat ini muter. La abudu ma ta'budun wala antum abidun ma abud wala ana abidun ma abud wala antum abidun ma abud wala ana abidun ma abadun wala antum, muter terus itu, enggak selesai. Maka mati lampunya. Maka memang harus seperti itu. Jangan sampai semuanya membaca surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah imam dan membacanya serempak dengan imam membaca surah-surah yang lain. Maka kalau saya ini, Bu, kalau saya membaca surah Al-Fatihah itu serempak dengan imam membaca surah Al-Fatihah, rasanya lebih nyaman di situ, sehingga saya bisa menyimak bacaan imam pada saat membaca ayat. Cuman kalau bisa imam membaca ayatnya yang benar-benar harus dikuasai. Jadi seperti sehingga tidak lupa. Khawatir nanti ayatnya tinggi-tinggi terus jamaah di belakangnya nggak ada yang hafal, terus putus. Akhirnya bingung. Makmum mau beneri tidak tahu. Tapi kalau betul dan yakin sudah hafal ya nggak apa-apa. Tapi kalau hafalnya setengah-setengah baru coba-coba gitu. Jadi untuk mencoba hafalan itu lancar atau tidak lancar, sebaiknya ayat itu digunakan dulu sholat sendirian. Ketika sholat sendirian sudah lancar, baru digunakan jadi imam. Itu caranya supaya ketika kita sholat ayatnya tidak terputus. Tapi Pak Imam tadi tidak terputus karena sudah hafal tadi itu, sudah hafal lancar. Jadi itu Ibu ya. Barangkali itu saja dulu. Kita tutup dengan doa. Sudah nggak ada lagi yang bertanya? Ya. Kita suruh. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qaribna ila man qaraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin
منا والبعيد منك اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي عين الناس كبيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.